kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Itu rahasia mereka. Mereka ramah. Jauh lagi laki-laki, "Om, sini. Om kemana aja? Aku kangen lo sama Om. Apa nggak habis duit atuk nih dibuatnya?" Di rumah nggak pernah begitu kan, Pak. Masuk rumah, HP. Ini HP, Bang. Cek. Ini siapa nih? Siapa nih? Nggak disediakan minum, nggak apa. Ini nih, Bu. Kemudian disambut dengan penghargaan. Ingat, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah memiliki kebiasaan apa, Bu? Setiap kali Rasulullah pulang, beliau berdiri menyambutnya. Penyambutan itu yang tidak dilakukan orang sekarang. Ada beberapa hal yang membuat Rasulullah menangis di dalam riwayat. Yang pertama, ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah, melihat Rasulullah menangis, Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis?" Kata Rasulullah, "Aku menangis ketika aku Isra. Aku melihat neraka dan ternyata banyak penghuninya wanita." Itu yang buat Rasulullah menangis, Pak. Kemudian Fatimah kembali bertanya, "Apa yang menyebabkan kami wanita ini banyak masuk neraka, ya?" Jadi inilah bocoran dikasih Rasulullah. Yang membuat wanita banyak masuk neraka itu, yang pertama suka membantah kepada suami. Itulah, Pak. Posisi suami ini, Bu, sakral dalam Islam. Sampai kata Rasulullah, andaikan dibolehkan sujud manusia dengan manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Itulah sakralnya suami. Terserahlah mau hantu belau kelakuannya. Pokoknya ibu prinsipnya aku ingin mendapatkan surga. Kadang memang, Bu, laki-laki ini banyak kelakuannya. Dia tidak mau kalah, dia pemarah, macam-macam yang dibuatnya membuat istri kesal. Yang penting istri yang mengaji, aku ingin berbakti kepada suami. Jadi itu aja prinsipnya, Pak. Kalau ini yang ada dalam hati ibu-ibu, maka menghadapi suaminya itu menjadi ringan baginya. Karena kedudukan suami itu sangat sakral dalam Islam. Kemudian ada hadis kok Rasulullah pernah dilawan oleh istrinya. Jadi tidak pula 100% bahwa istri tidak boleh melawan kepada suami, Pak. Jadi ini pula yang Bapak harus sadar. Tidak semuanya istri melawan itu karena dia durhaka kepada suami. Kalau kita ingat, Bu, di rumah tangga Rasulullah itu ada istri Rasulullah yang paling pintar masak, Pak. Namanya Syaifiyah binti Huyai. Waktu Rasulullah berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah, Syaifiyah menyuruh budaknya mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang duduk sama sahabat nih, Pak, ramai. Belum sampai piring itu ke tangan Rasulullah, keluar Ummul Mukminin Aisyah, ditamparnya piring itu, pecah bercerai-berai jatuh, Pak. Ngeri ya, Pak, ya. Rasulullah berkata kepada sahabat, "Jangan takut, ibu kalian sedang cemburu." Itu, Pak. Masuk Rasulullah ke dalam, "Aisyah, ganti piring Syaifiyah ya." Tidak ada marah, Pak. Tidak ada Rasulullah masuk dalam, "Aku nih Nabi nih Aisyah, bikin malu orang ramai." Tidak ada, Pak. Jadi tidak semuanya istri melawan itu ternyata salah, Pak. Jadi melawanlah balik dari sini nanti, Bu, ya. Janganlah gara-gara hadis saya tadi, yang penting ibu-ibu saya ingin berbakti kepada suami saya. Tapi bukan berarti istri yang melawan adalah istri yang durhaka, tidak pula. Waktu Umar marah kepada istrinya, Pak, tiba-tiba istrinya melawan. Kata Umar, "Kok berani kau melawan sama aku sekarang? Tidakkah kau takut kau menjadi istri yang durhaka?"
Kata istri Umar, tanya sama anak kau. Dia kan istri Rasulullah tuh, pernah enggak melawan sama Rasulullah? Takut Umar dengarnya, Pak. Apa? Anak aku melawan kepada Rasulullah? Langsung Umar pergi ke rumah Hafsah dengan mata merah menyala. Hafsah, betul kau ada melawan kepada Rasulullah? Kau kalau ada perlu apa-apa soal dunia, Hafsah, minta sama aku, jangan minta ke Rasulullah. Jangan kau lawan Rasulullah, nanti tidak ada lagi nama aku di akhirat di depan Allah dan Rasulullah. Ayah, bagi Rasulullah biasa kadang kami melawan itu ayah. Kadang kami tinggalkan Rasulullah itu sendiri, kadang kami marah sama Rasulullah. Biasa aja Rasulullah ya. Ini tidak seperti yang kau takutkan ayah. Sadarlah Umar, pulang dia. Beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar, Umar menjadi khalifah. Ada rupanya seorang sahabat yang kena marah sama istrinya, Bu. Dia gitukan pula istrinya, berani kau melawan abang ya, akan abang kadukan ke Khalifah Umar. Kata istrinya, ngadu lah. Terkejut dia, Pak. Oh, ini berani. Sampai dia ke rumah Umar, terdengar dia Umar sedang kena amuk lah sama istrinya, Bu. Dan diam aja, Pak, tak balas. Sama aku nih. Tak jadi dia melapor. Pas dia membalik, Umar keluar. Fulan, kau mau ke rumahku? Iya Khalifah, rencana mau ngadu. Ngadu apa? Aku kena marah sama istri aku. Rupa pas sampai sini aku dengarlah kau sedang kena marah lah sama istri kau. Kata Umar, biasa lah itu Pak. Jadi tidak selamanya istri melawan itu durhaka. Kalau benar silahkan ajukan. Tapi kalau misalnya suami mengajak kepada ketaatan, istri melawan, ini yang tidak boleh dalam Islam. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui betapa sakralnya laki-laki ini, Bu ya. Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ayah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga?" Kata Rasulullah, Muti'ah. Langsung terkecil hati Fatimah, Pak. Padahal dia anak Rasulullah. Jadi dalam Islam tidak ada istilah orang dalam, Pak. Oh, ini anak Nabi nih, ada. Kalau kita ya pakai perasaan. Terkejut Fatimah. Apakah Muti'ah ini masih hidup, ayah? Masih? Pergilah engkau ke rumahnya. Fatimah dibawanya lah anaknya Hasan. Sampai ke rumah Muti'ah. Assalamualaikum Muti'ah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Fatimah, anaknya Rasulullah. Kenapa engkau yang berpayah-payah ke sini Fatimah? Kirim saja orang biar aku yang datang ke tempatmu. Tidak Muti'ah, ini aku yang butuh denganmu. Oh sebentar Fatimah, bersama siapa kau datang? Bersama anakku Hasan. Maaf Fatimah, aku harus minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki. Itu hormatnya kepada suaminya. Anakku ini masih kecil Muti'ah. Maaf Fatimah, pulanglah dulu. Pulang Fatimah dibuatnya, Pak. Aduh hormatnya kepada suaminya. Besoknya balik lagi. Husain minta ikut pula. Dua-dua jalan. Assalamualaikum Muti'ah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Fatimah, suamiku sudah mengizinkan Hasan. Tapi aku juga sama Husain. Aduh maaf Fatimah, aku harus minta izin untuk menerima Husain kepada suamiku. Pulang balik. Besoknya datang lagi. Alhamdulillah Fatimah, suamiku sudah mengizinkan, masuklah. Sempat tetangga ibu macam ini hormatnya sama suami ibu, habis mungkin ibu cemeh tiap hari. Bagi kelebihan lah kakak, maka banyak orang solehah dari kakak lagi tidak macam ini betul. Muak aku nengok dia. Soalnya tidak tentu arah lah dia. Itu seminggu itu ya cerita. Bapak ibu ketawa karena memang ini betul kata saya, betul ya. Kata negara Indonesia ini negara pencemeh nomor 2 di dunia, Bu. Memang diakui, Pak. Netizennya nomor 1 paling ditakuti di dunia. Sampai tutup akun Israel dibuatnya gara-gara netizen Indonesia ini, Pak. Parah mulutnya, Bu. Berarti kita ini termasuk orang-orang kebal nih, Pak. Karena udah biasa kena mulut-mulut tajam tuh, Pak. Kan? Kemudian Bapak Ibu, baru saja Fatimah duduk,
Apa kata Muti'ah? Maaf Fatimah, aku harus menyiapkan makanan untuk suamiku. Walaupun anak Rasulullah yang datang Pak, ditinggalkannya Bu, aku mau masak untuk suami aku. Berapa hormatnya ke suaminya itu Pak. Ini baru datang pejabat ke rumah, hendak masak ibu nih lagi. Datanglah suaminya pulang, mah, ibu akan usir suaminya. Makan Indomie lah kawan nih di kedai. Apa makan Indomie bang? Istri nak masak Ustaz, ada ibu pejabat tuh datang. Itu kasihannya Pak. Ini nyata juga Bu, ini masih terjadi Pak. Makanya Bapak ketawa Pak. Aku betul tuh Ustaz, aku betul tuh. Istri aku kemarin macam itu. Jadi setelah selesai masak, dihidangkannya lah makanan tuh. Setelah makanan dihidangkan, ditaruhnya lah cambuk di atas meja makan itu. Heran Fatimah, apa makan cambuk pula suami dia nih? Kok ada cambuk tempat makan itu? Muti'ah, aku tidak heran dengan makanan yang kau hidangkan, tetapi mengapa harus ada cambuk di atas meja makan itu? Cambuk ini gunanya Fatimah, apabila suamiku tidak suka terhadap masakan yang kuhidangkan, karena aku salah membumbuinya, aku rela suamiku mencambuk punggungku asalkan dia mau memaafkan kesalahan aku. Ada lawan tak Bu? Jadi mulai besok setiap kali ibu menyiapkan makan, letakkanlah cambuk di atas meja makan. Aduh, wajar tak jadi perempuan pertama masuk surga Bu? Itu baru salut Fatimah, Masya Allah, ini luar biasa. Selesai makan, tidak pula sempat duduk sama Fatimah. Fatimah, aku harus mandi dan berdandan karena suamiku pulang. Dandan dia dulu Pak. Ditinggalkannya Fatimah Bu. Sebetulnya Bu, jauh-jauh dahulu umat Islam itu memang sudah diajarkan Bu untuk berdandan doang. Makanya kalau laki-laki pulang perang atau pulang berdagang, udah sampai dia di Mekah, dia tidak boleh pulang ke rumah. Udah sampai di Mekah nih Bu ya, disuruh datang utusan ke rumah istri masing-masing. Suami kalian sudah sampai Mekah, itu satu harian berdandan tuh Bu. Satu hari itu berdandan Pak, selesai baru suami pulang. Ini memang sunnah dalam Islam. Begitu juga dengan laki-laki Bu. Rasulullah tuh Pak bercermin di air, dicemeeh sama Ummul Mukminin Aisyah, diejek lah gitu. Masa laki-laki gitu juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah tuh maha indah Aisyah, dan Allah menyukai keindahan. Laki-laki pun harus dandan Pak. Jadi jangan berserak bapak nyuruh istri cantik, bapak berserak rupanya Pak kan? Ingat kejadian zaman Umar bin Khattab, seorang istri mengadu kepada Umar, aku minta cerai sama suamiku Umar. Apa masalahnya? Oh itu aib, tidak berani aku ngomong. Pulanglah kau dulu, kata Umar. Setelah itu Umar bertanya sama tentaranya, kenal tidak kau sama suami perempuan yang datang tadi? Tahu Khalifah. Tangkaplah suaminya bawa kemari. Rupa pasti tangkap Bu, kotor Pak, tidak teratur untuknya Pak. Pas jumpa sama Umar, aku ada tugas untuk kau. Kau rapi mandi kau, harum-harum sekarang. Kau rapikan rambutmu, sisir jenggotmu, pakai jubah baru, pakai wewangian. Karena takut ya semua Umar mandi loh dia. Rapikan rambut apa semua. Sebelum kau aku tugaskan, pulang kau dulu ke rumah. Jangan Khalifah, istri aku benci betul nengok aku. Dia udah minta cerai. Nak pokok pulang dulu. Akhirnya beranilah dia pulang. Ketok pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan istrinya pintu. Siapa? Udah berapa lama ndak mandi kira-kira tuh. Sampai lupa istrinya dengan wajah suaminya. Aku abang. Astagfirullahaladzim bang, tunggu di sini dulu bang. Jangan abang kemana-mana. Langsung lari dia ke tempat Umar. Ndak jadi cerai Khalifah. Itulah masalahnya selamanya. Kadang kan laki-laki ini karena merasa ini udah istri aku udah punya anak-anak, ndak diperhatikannya penampilan lagi Pak. Bapak ini karena orang-orang masjid nih Pak, maka bersih-bersih, rapi-rapi.
Walaupun bapak udah berumur pak, macam 31, 27, wah, masya Allah pak. Karena orang masjid pasti tahu kebersihan pak, karena dia ngaji terus. Begitu juga dengan perempuan bu. Jadi perempuan ini yang mutiah ini, dia mandi, dia dandan. Ada seorang pelacur menulis buku. Apa kata pelacur ini bu? Mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Yang pertama, kami dandan setiap waktu. Dandan itu perlu. Jadi jangan dikira itu pelacur bu, dia dandan tiap hari. Bergaya terus dia pak. Sementara ibu-ibu nih ke pengajian dandan, arisan dandan, di rumah jam 12 mandi siang bu. Daster udah 3 hari tidak ganti-ganti, robeklah ketiaknya. Rambut keriting jahat tuh enggak laku sisir. Itu dibilang suami saya itu genit, suami saya ya lah banyak yang ditengok di luar jadinya pak. Tengok pulang istri tidak dandan dengan alasan ya kami nyapu rumah, kami apa. Jangan itu dijadi. Kalau alasannya dicari pasti jumpa pak. Jadi penyakit yang paling berbahaya di dunia itu bukan diabetes, bukan jantung, eksusitis, mencari alasan terhadap sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Sehingga karena sering kita ulang-ulang, maka itu akan menjadi kebenaran pak. Eksusitis itu yang bahaya, banyak alasan mencari-cari. Yang kedua, kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Itu rahasia mereka. Mereka ramah. Jauh lagi laki-laki, Om sini, Om kemana aja? Aku kangen lo sama Om. Apa nggak habis duit atuk ini buatnya? Di rumah nggak pernah begitu kan pak. Masuk rumah HP, ini HP bang. Cek. Ini siapa nih? Siapa nih? Tidak disediakan minum, tidak apa. Ini nih bu. Kemudian disambut dengan penghargaan. Ingat Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah memiliki kebiasaan apa bu? Setiap kali Rasulullah pulang, beliau berdiri menyambutnya. Penyambutan itu yang tidak dilakukan orang sekarang. Ummul Mukminin Khadijah sampai akhir hidupnya pak. Cuman di hari akhir hidupnya itu, pas Rasulullah pulang, beliau mau berdiri tapi sudah tidak sanggup lagi. Dikejar oleh Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Penyambutan itu yang tidak ada sekarang pak. Cuman ibu-ibu yang sudah dengar pengajian ini mohon jangan diamalkan. Terlambat bu. Nanti ibu amalkan salah tanggap lah bapak. Nanti tahu tiba-tiba ramah pak. Bang, pulang bang. Cemas suaminya bu. Ninggalkan perangai istri aku. Ini tidak usah diamalkan bu. Cukup sekedar udah tahu aja kita udah lah tuh. Untuk anak menantu itu yang perlu ditanamkan pak. Inilah bakti dia kepada suaminya yang membuat dia masih hidup, tapi kata Rasulullah sudah dijamin masuk surga karena bakti istri kepada suaminya. Jadi kalau kita sama orang tua kandung kita gimana? Perempuan, lebih sakral suami. Ingat pak, di zaman Rasulullah ada laki-laki sesuami, dia mau bepergian, dipesankannya kepada istrinya, jangan tinggalkan rumah selama abang bepergian. Rupanya pas dia bepergian bu, datang keluarga perempuan, bapak kau sakit, jenguklah, minta maaf, suami aku belum pulang. Suami aku berpesan tidak boleh meninggalkan rumah selama dia bepergian. Durhaka kau nih, bapak kau sakit, suami kau pula kau pentingkan. Minta maaf, aku tidak berani keluar. Beberapa hari kemudian meninggal bapaknya. Oke lah, kemarin kau tidak jenguk, sekarang bapak kau udah meninggal. Jenguklah, minta maaf, suami aku belum pulang. Suami aku berpesan jangan tinggalkan rumah selama dia bepergian. Begitu pulang suaminya, dipeluknya lah menangis dia, bang,
tolong tanyakan ke Rasulullah, durhakakah aku sebagai anak? Bapak aku sakit, aku tidak jenguk. Bapak aku meninggal, aku tidak datang. Karena pesan abang kepadaku, jangan tinggalkan rumah selama abang bepergian. Cemas langsung suaminya, Pak. Pergi ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau nanya. Aku berpesan sama istri aku, jangan tinggalkan rumah selama aku bepergian. Rupanya pas aku pergi, bapaknya sakit, dia tidak jenguk. Bapaknya meninggal, dia tidak datang. Durhakakah istriku sebagai anak? Kata Rasulullah, tidak. Justru diampuni dosa-dosa ayah istrimu karena bakti istrimu kepada dirimu. Itulah sakralnya, Bu. Jadi yang selama ini mungkin orang anggap tidak macam itu betul, sebetulnya itulah dalilnya, Bu. Dahsyatnya kedudukan suami di dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang membuat Rasulullah menangis banyak melihat perempuan di neraka, kata Rasulullah, karena kalian bakhil bersedekah. Tapi bukan untuk yang dermawan nih, Bu, ya. Perempuan yang bakhil bersedekah. Itu yang kata Rasulullah banyak masuk neraka. Pagi-pagi datang seorang perempuan dengan tangan kanan yang hangus terbakar. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Kenapa tanganmu? Malam tadi aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku bertanya kepada ibu, wahai ibu, mengapa engkau di neraka? Bukankah di dunia kau taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Sholat rajin, Pak. Suami ridho. Tapi kenapa kau di neraka, ibu? Dan apa di kedua tanganmu itu? Ibuku menjawab, di dunia ibu memang taat beribadah, nak, dan ayah kau ridho kepada ibu. Tapi selama hidup di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit, Bu. Kalau ayah mana, ibu? Ayahmu seorang dermawan, nak. Dia sekarang berada di Telaga Kausar, memberi-berikan orang minum. Rasanya aku pergi ke tempat ayahku di surga, ya Rasulullah. Aku melihat ayahku membagi-bagi orang minum. Aku katakan kepada ayah, sungguh tega kau, ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini memberi-beri orang minum. Minta aku segelas, ayah, agar kuberikan kepada ibu. Ayahku berkata, jangan, nak. Di sini sudah tidak ada tolong-menolong lagi. Aku tidak peduli. Aku ambil segelas air di tangan ayahku, ya Rasulullah. Aku pergi ke neraka bermaksud memberi ibuku minum. Tapi belum sampai tanganku ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun menghitam, ya Rasulullah. Diletakkan Rasulullah tongkatnya, Bu. Ya Allah, kalau benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh, Bu. Berarti betul mimpinya, Bu. Kenapa? Apakah perempuan saja yang bakhil? Sebetulnya tidak. Kebetulan di hadis ini peristiwanya perempuan. Laki-laki pun banyak yang bakhil, Bu. Tapi sebakil-bakilnya laki-laki tidak separah perempuan, Pak. Kami tidak berani, Bu, memasukkan kue dalam tas habis kajian. Tidak berani kami. Sepelit-pelit laki-laki belum ada saya nampak lagi, Pak, nyalin kue bawa pulang tuh belum lagi, Bu. Kalau ibu-ibu berani. Sampai tahu ibu, kue-kue ustadz lesap sekali, Pak. Saya ceramah di suatu daerah, Bu. Semuanya ibu-ibu. Di depan saya itu ada buah lengkeng, salak, jeruk, anggur. Saya tinggal beruduk, Pak. Hilang, Pak. Dan tidak ada tersangkanya, Bu. Wajah tanpa dosa semua, Pak. Itu, Pak, berani. Jadi memang dalam kenyataan berjumpa, Bu. Kawan saya tukang jahit. Dia nyewa di depan rumah seorang ibu-ibu, punya kios, dia nyewa di sana. Pas saya datang ke tempat tukang jahit nih, Pak, nampak saya ada sup yang sudah berbuih. Saya katakan sama bapak tuh, Pak, mubazir nih, Pak. Kenapa tidak bapak makan supnya sampai berbuih seperti ini? Itulah kelakuan Bu Hajah yang punya kios nih, Ustaz.
Asal udah basi makanan baru diantarnya ke saya. Saya terima aja Ustadz karena saya nyewa di sini. Nanti saya buang juga. Ternyata dalam kehidupan nyata ada. Padahal ibu tuh Bu paling rajin pengajian, paling taat sholat berjamaah. Rupanya kebakhilan tuh memang ada. Bukan berarti laki-laki tidak ada, tapi rasanya mungkin terjadi pada laki-laki kepelitan yang seperti itu. Pernah maghrib Bu, ada masjid di Pekanbaru nih, ada donatur ngasih nasi ramas setiap Senin dan Kamis Pak. Pas maghrib, habis maghrib tuh Bu, berkelahi ibu-ibu di belakang Bu. Ya ingat saya kata-katanya Bu, etek kan tak puasa doh, mangalo etek ambil, mangalo kau. Pak ngeri Pak. Laki-laki tidak akan berani seperti itu Pak. Nah itu dia Bu. Jadi bagi perempuan yang dermawan, macam ibu-ibu yang udah rajin pengajian, rajin ke masjid, bahkan ibu-ibu inilah yang paling banyak sekarang nih dermawannya. Jadi ini untuk yang pelit Bu ya, bukan untuk ibu-ibu yang dermawan. Tapi ternyata di kehidupan nyata kita ketemu yang seperti ini. Pernah saya nampak rombongan ibu-ibu lewat di rendang tempat orang beralek, selesai rendang tuh Bu, bersamaan dengan berlalunya ibu-ibu tuh. Banyak rendang tuh selesai Pak. Rupanya pakai gelas aqua tuh Bu, dibuangnya airnya, dimasukkannya 2 potong seorang Pak. Apa enggak selesai rendang orang tuh Bu? Kalau laki-laki enggak akan berani, tidak akan berani sepelit apapun. Itu maksudnya Bu ya. Jadi inilah bocoran dikasih Rasulullah yang membuat Rasulullah menangis. Yang kedua yang membuat Rasulullah menangis, Rasulullah habis sholat subuh berjamaah. Pas Rasulullah zikir membalik ke belakang, nampak seorang sahabat namanya Abu Dujana langsung lari keluar Pak. Nampak buru-burunya itu lari, tidak zikir, tidak doa, langsung lari. Karena sudah beberapa kali dilihat oleh Rasulullah, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Abu Dujana, apakah kau tidak punya kebutuhan kepada Allah? Ini udah berapa hari aku lihat kau selalu lari setelah selesai sholat subuh. Jadi Rasulullah mengajarkan kalau ada yang mengganjal hati kita tentang sikap seseorang, panggil, langsung tanyakan. Jangan di belakang-belakang gitu maksudnya Bu. Kalau di belakang-belakang nggak selesai masalah. Misalnya ketiak kawan ibu busuk, orang sering lari-lari di masjid, jangan hanya menghindar-hindar aja, ngomong sama dia, Kak minta maaf ya Kak ya, Kakak jangan tersinggung dah. Kakak terasa enggak asal kakak ke masjid orang lari-lari dekat kakak? Iya ngapa gitu ya? Ketiak kakak pahit Kak. Memang dia benci sama ibu, tapi dia berubah. Kalau didiamkan Pak sibuk lari-lari aja kita tuh enggak selesai-selesai masalah. Dibilang aja langsung, tapi berdua. Karena menasihati itu harus berdua. Kalau di depan orang itu namanya mempermalukan Pak. Itu bedanya menasihati sama mempermalukan. Macam di grup, saya cuma menasihati ya, nasihati itu pribadi. Kalau di grup itu mempermalukan orang namanya. Nah kemudian Bapak Ibu, apa jawaban Abu Dujana? Aku bertetangga dengan seorang laki-laki munafik ya Rasulullah. Dia punya pohon kurma yang sebagian tangkai buahnya mengarah ke halamanku. Aku dan keluargaku sering kelaparan ya Rasulullah. Dan gugurnya kurma tetanggaku itu setiap waktu subuh. Aku takut ya Rasulullah, kalau lambat aku pulang dari masjid, kurma yang jatuh di halamanku dimakan oleh anakku yang kelaparan. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di sisi Allah? Itu yang membuat Rasulullah menangis. Dalam keadaan miskin pun masih berpikir untuk tidak memakan kurma yang jatuh di halaman dia. Pernah aku terlambat pulang subuh ya Rasulullah. Rupanya anakku yang lapar bangun, dimakannya kurma itu. Aku peluk dia Rasulullah, aku congkel tenggorokannya, muntahkan nak, muntahkan. Itu Pak, takut. Padahal itu sepele masalahnya Pak. Itu yang membuat Rasulullah bercucuran air mata. Begitu kuat dia menahan. Udahlah susah, ibadah tetap taat.
dan tidak mau memakan yang bukan haknya. Itu mental langka tuh Pak. Kata Rasulullah, panggil tetangga Abu Dujana kemari. Datanglah sahabat memanggil. Kata Rasulullah, kau kasih pohon kurma kau untuk Abu Dujana, aku janjikan satu batang pohon di surga untukmu. Apa jawabannya Pak? Sama aku ini urusan berjelas-jelas saja Rasulullah. Tidak usahlah surga-surga itu lagi. Nak masuk di otak aku. Urusannya di dunia, kurma aku diambil orang, itu nanti di surga aku dapat rugi aku ya Rasulullah. Jadi dari zaman Rasulullah tuh orang yang seperti ini tuh udah ada Pak. Makanya kata Abu Dujana, tetangga aku tuh laki-laki munafik. Langsung maju Abu Bakar Siddiq, aku beli kurmamu seharga kurma terbaik di Madinah. Kurma sebatang 70 juta Pak, yang terbaik. Dibayar, kalau macam ini jelas nih, ini ada jalannya kalau macam ini. Ini baru mau aku, nampak duitnya. Akhirnya diterima duit, kurma itu menjadi milik Abu Dujana. Tapi apa yang kita pelajari dari sini Bu? Para sahabat menolong kesusahan sahabat lain bukan mengeluarkan dia dari takdirnya, tapi dibantu apa yang menjadi kesulitannya. Jadi tidak ada ditawari kerja lah sama aku, tidak ada Pak. Apa yang menjadi takdirnya tetap dengan takdirnya, tetapi dia tidak ditarik dari takdirnya. Ini yang banyak orang menyesal berbuat baik. Ada ibu-ibu nampak dia perempuan udah separuh baya mengemis di lampu merah. Dipanggilnya Pak, ibu bisa enggak buat kue atau lontong, biar saya modali, tapi ibu jangan ngemis. Oh mau Bu, saya bisa, dikasihnya lah modal. 2 hari sudah tuh ngemis balik dia Pak. Jadi jangan keluarkan dari takdirnya, apa yang menjadi kesulitannya itu bantu. Jadi sahabat seperti itu nolong tuh Bu. Kalau kita berpikir bagus kasih duit 70 juta tuh ke Abu Dujana lagi, banyak guna sama dia. Nah Abu Dujana tipe sahabat Rasulullah yang susah, enggak macam itu Pak. Bukan dia udahlah kasih aja loh 70 juta itu sama aku, enggak ada Pak. Nah, itu yang terjaga mereka tuh Bu, tetap dengan takdir mereka masing-masing. Nah kemudian Pak, setelah yang kedua ini, yang ketiga yang membuat Rasulullah menangis, ketika Rasulullah ceramah, tiba-tiba satu orang bertanya, ya Rasulullah, apakah wajahku yang jelek ini, kulitku yang hitam, tubuhku yang pendek ini terhalang masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Said, kau pasti tahu Allah tidak pernah memandang fisik seseorang. Yang terbaik di sisi Allah di antara kalian yang paling takwa, yang paling baik akhlaknya. Balik Rasulullah bertanya, tapi kenapa kau menanyakan itu Said? Udah 8 kali aku melamar perempuan ya Rasulullah, kena tolak semua. Aku takut perempuan dunia aja nolak aku, apalagi bidadari. Kata Rasulullah, bidadari tidak memandang fisik Said. Semangatlah Said. Habis itu tersentuh Rasulullah, Bu. Said, kau kenal dengan Amr bin Wahab? Kenal ya Rasulullah. Dia punya anak perempuan cantik namanya Atika. Katakan Rasulullah menikahkanmu dengan putrinya. Semangat dia Pak. Dapat rekomendasi Rasulullah, Bu. Pergilah dia ke tempat Amr bin Wahab. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Said As-Sulami. Kenapa Said? Aku diutus Rasulullah. Kata Rasulullah akan menikahkanku dengan putrimu. Kau jangan aku kalau olah Said. Kau jangan kau jual nama Rasulullah. Aku minta maaf nih Said ya. Nggak seimbang kau sama putri aku Said. Aku minta maaf nih Said, jangan kau tersinggung. Kau tidak usah berdusta itu Said. Kau orang Islam. Kalau kau tidak yakin itu terserah kau. Aku cuma nyampaikan kata-kata Rasulullah aja. Santai aja dia. Pergi dia. Rupanya keluar anak Amr bin Wahab Pak, yang perempuan. Ayah, siapa tadi ayah? Said As-Sulami. Apa kata dia? Kata Rasulullah menyuruh dia menikah denganmu. Terus apa kau jawab ayah?
Tidak ada dulu. Diolahnya aja Bapak. Dia jual sama Rasul. Ayah, kalau dia Said As-Sulami disuruh Rasulullah, tidak mungkin Said As-Sulami berbohong ayah. Tidak mungkin mereka berbohong atas nama Rasulullah. Jangan sampai turun ayat ayah karena penolakanmu terhadap Said dan kau telah menghina dia. Bangkit takut Amr bin Wahab, aku mau menikah dengan Said ayah. Itu ketaatan sahabiah. Langsung Amr bin Wahab mengejar Said, tapi Said sudah lebih dulu sampai ke tempat Rasulullah. Bagaimana Said? Macam biasa lah ya Rasulullah. Ini yang ke-9 aku kena tolaknya. Tapi dia santai Bu, karena dia sudah pengalaman gagal 8 kali Pak. Itu guna kita gagal tuh Pak ya. Kebal. Tak lama setelah itu datang Ammar bin Wahab. Ya Rasulullah, aku mohon maaf. Apakah betul kau menyuruh Said ke rumah aku untuk menikahkan putriku dengannya? Betul Ammar, putriku mau ya Rasulullah. Aku sangka Ammar Said cuma bohong-bohongan. Langsung bertakbir seluruh sahabat Bu. Dia menikah kau wakilnya Said. Ini duit untuk kau, kata Abu Bakar. Kata Utsman, ini duit untuk kau. Pergi kau belanja untuk biaya nikah kau. Semua sahabat nyumbang Bu. Jadi sahabat tuh nyumbang pas momen Pak. Kalau kita biasa orang belum nikah, terus kita nikah kau nih ya. Satu set kamar tuh aku nanggung. Pas kawannya berundangan lari dia Pak. Kalau sahabat enggak, begitu hari H ini duit. Besoknya berangkatlah Said As-Sulami ke pasar. Begitu sampai di pasar Bu, rencana mau membeli barang-barang untuk pernikahan, terdengar pengumuman, pasukan muslim berkumpul. Kita akan berjihad fisabilillah. Mendengar kata jihad tuh Pak, enggak jadi dia belanja untuk nikah Pak. Dibelinya pedang, dibelinya kuda perang, dibelinya baju besi. Gabung dia dengan pasukan muslim. Sebelum perang Rasulullah udah curiga Bu. Baju besi orang udah buruk-buruk Pak. Baju besi dia yang bagus sendiri. Siapa lah nih ya? Didekati Rasulullah, nampak kulitnya hitam Bu. Kau Said? Iya ya Rasulullah. Said, kau besok mau nikah. Kau padahal ingin nikah, udah dapat calon kau, besok kau mau nikah. Ya Rasulullah, kalau aku masih hidup besok hari, aku akan menikah dengan Atikah. Tapi jika aku mati, bukankah kau mengatakan bidadari tidak menolak aku? Itu salut Rasulullah. Ikutlah dia perang Pak. Rupanya qadarullah, wafatlah Said As-Sulami. Pas Rasulullah menengok jasadnya, berlinanganlah mata ya Rasulullah. Setelah Rasulullah menangis, kemudian Rasulullah tersenyum. Setelah Rasulullah tersenyum, Rasulullah memalingkan wajahnya dari Said dan pergi meninggalkan. Sahabat yang melihat keanehan ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau pertama melihat jasad Said kau menangis." Kata Rasulullah, "Aku menangis karena orang seperti Said ini langka. Dia sangat menginginkan pernikahan. Sudah ada calonnya, besok dia mau menikah. Begitu mendengar perang berkumandang, dia tinggalkan hal itu, dia dahulukan untuk jihad fisabilillah. Itu yang membuat aku menangis. Yang kedua, kami melihat engkau tersenyum ya Rasulullah, karena Allah memperlihatkan kepadaku rumah Said di surga. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan kau memalingkan wajah, sepertinya kau membenci Said." Bukan. Aku melihat ramai bidadari berebutan untuk mengambil ruh Said. Saking berdesak-desakan mereka tersingkap betis-betis mereka. Itu yang membuat aku memalingkan wajah. Sedangkan perempuan dunia aja Bu, nampak kaki aja tidak tidur bapak nih. Apalagi bidadari Pak. Tak terkatup-katup mata ini lagi. Inilah beberapa hal yang membuat Rasulullah menangis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.